melaporkan ke Presiden. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat strategis, pasti Menteri melaporkan. Begitupun misalnya soal pengangkatan, Menteri melaporkan ke Presiden. Iya, karena Menteri itu hubungan dengan Presiden bukan hubungan bukan hubungan yang bersifat terpisah kewenangannya. Dia adalah anak buah, hubungan atasan dan bawahan. Kalau Menteri misalnya punya kewenangan, terus melakukan evaluasi, Presiden tidak bisa mengintervensi, berbahaya negeri ini. Ada 34 presiden nanti yang bisa mengambil keputusan otonom, independen, tanpa bisa mempertanggungjawabkan Presiden atau tanpa bisa memberikan pertanggungjawaban ketika Presiden meminta. Jadi hubungan Menteri dan Presiden adalah hubungan atasan bawahan, satu sisi hubungan perintah, satu sisi hubungan laporan, pertanggungjawaban. Jadi yang dimaknai Presiden menurut saya, pandangan saya, bukanlah Presiden sendiri yang memanggil PJ itu terus nanyain bagaimana kinerja disampai, tapi memerintahkan menteri-menteri sebagai pembantu dia yang patuh dan tunduk bergantung sepenuhnya kepada Presiden. Menteri-menteri itu bisa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden kapan saja. Jadi menteri mestilah patuh kepada Presiden, menjalankan semua arahan instruksi Presiden itu. Majelis, maksud pertanyaan saya sebenarnya tidak di situ ya. Konteks Presiden sebagai politikan, misalnya begini Pak, kalau betul Presiden menjalankan fungsi ada menterinya, ngapain dia pergi kampanye kemana-mana? Kenapa nggak Menteri Dalam Negeri aja yang disuruh? Gitu loh konteks politiknya Pak. Muka, Saya bisa dijawab Ali? Saya mungkin begini Pak, saya tidak bisa memahami, menjelaskan mengapa Ya, Presiden turun. kalau tidak bisa, buatkan. Saya Yang mulia, tidak bisa menjelaskan itu. Yang mulia, Pak Bambang ini menempatkan ahli ini seperti saksi fakta. Jadi Ya. kadang-kadang sulit untuk ahli menjelaskan. Sudah Ya, terima kasih. ditunjuk. Saya akan jelaskan. Jadi tadi seperti itu saya tidak bisa menjelaskan karena memang saya tidak punya informasi karena saya disumpah untuk menjelaskan sesuatu yang saya ketahui, yang saya pahami. Pertanyaan dari pemohon 2 Pak. Oke, kemudian berikutnya dari pemohon 2. Ada pertanyaan kami yang nomor 3 belum dijawab Majelis. Yang mana Pak? Nomor 3. Yang mana Pak Bambang? Tadi saya menyebut ada putusan MK. Dan mengutip hasil putusan MK. Dan saya membandingkan itu dengan tata cara pembuatan undang-undang. Perlu saya ulang? Oke, pertanyaan? saya dapat menanggapi. Baik Bapak sekalian, saya sebetulnya bukan ahli hukum perundang-undangan, saya ahli pemerintahan. Tetapi saya ingin menjelaskan begini Pak, pemahaman kita, pemahaman saya terutama soal itu, dalam Undang-Undang 12, peraturan menteri itu memang tidak masuk dalam hierarki, tapi dia diakui sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang 2 hal. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dia diakui terbentuk seperti peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan lain-lain lembaga negara. Ya, tapi soal apakah itu dianggap sebagai peraturan perundangan atau tidak, saya mungkin menyerahkan kepada hakim. Dan menjelaskan dia peraturan yang dibuat oleh Permendagri. Hadirin sekalian, majelis hakim saya muliakan, prosedur menetapkan Permendagri dengan peraturan Presiden saat ini sudah hampir sama. Dulu pembentukan Permendagri dibahas di kementerian itu, lalu disahkan dan diundangkan di kementerian itu. Sekarang pembentukan Permendagri dibahas di kementerian itu, dibahas PAK, persis kayak PAK-nya, Perpres dan PP, melibatkan semua kementerian terkait, melibatkan Kumham, dan dapat melibatkan ahli-ahli yang diperlukan. Iya. Pertanyaan yang pemohon 2 Pak. Yang Waktunya sudah habis. Baik, Pak. Dari nomor 2 tadi soal catatannya. Oke, maaf terlewat Pak. Pak Todung, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama sama ya Pak ya, soal perpanjangan dengan pejabat. Banyak yang tidak netral. Dan tadi dikatakan bahwa apakah ada mungkin jadi perpanjangan juga. Tidak netral, saya pastikan ada Pak. Pasti ada. PNS itu kan 4,7 juta. Pasti ada. Tapi yang penting adalah ketika instrumen kontrol tersedia. Jadi dalam manajemen sistemik itu Pak, orang
tidak bisa dikatakan tidak melanggar. Niatnya tidak bisa dibendung. Jadi kalau saya belajar dulu begini Pak, kalau kita mau melarang orang ngebut, kalau manajemen kontrol tradisional tuh kita dirikan polisi berdiri di situ ngincar, siapa yang ngebut dikejar. Tapi kalau manajemen sistemik, bikin polisi tidur. Kalau mau kecepatannya itu 30 km per jam, buat 5 cm tingginya. Kalau mau 20 km per jam, bikin 7 cm. Kalau mau 5 km per jam, bikin 10 cm. Mau dia kiai, mau dia pendeta, mau dia pencuri, mau dia preman, boleh saja sang preman nggak mau patuh karena mentalnya misalnya ugal-ugalan, tapi dia pasti akan menerima risiko karena sistem akan memberitahu dia bahwa dia telah melakukan pelanggaran dan semua orang akan tahu bahwa dia melanggar. Maka saya katakan tidak mungkin menghindarkan ada melanggar, mesti ada. Yang penting sistem mendeteksi dan memberikan sanksi kepada orang tersebut yang bisa dikontrol tidak hanya dalam ruang tertutup tapi bisa dikontrol oleh semua publik. Misalnya kalau kepala daerah memerintahkan kepala perangkat daerahnya, belum tentu semua kepala perangkat daerah itu setuju dengan pilihan dia. Dia bisa lapor. Belum tentu semua PNS itu bisa dikendalikan. Katakan daerah itu ada 8.000 PNS, dikerahkan. Belum tentu 8.000 itu mau semuanya. Satu saya tidak setuju, lalu menyebarkan, dia menjadi alat kontrol sistemik itu dalam sistem sosial gitu. Kemudian dari Pak Roni, ya sama ini soal masalah netralitas ASN. Apakah PJ itu instansi atau kepala daerah? Nah ini memang PJ Pak. Secara prosedur pengangkatan dia itu sebetulnya administratif. Dia tidak pernah melalui proses untuk mekanisme politik. Prosedurnya administratif sekali. Tapi ruang lingkup tugasnya politis. Dia menjalankan seluruh tugas kepala daerah yang seharusnya adalah political elected. Tapi pengangkatannya melalui prosedur administratif. Oleh sebab itulah tadi, karena dia tidak sepenuhnya mendapatkan mandat sehingga tidak sulit masyarakat mengontrol, maka dia ada kendali dari atas yang lebih kuat. Dan soal tadi, soal aspirasi dari masyarakat. Aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundangan, pembuatan kebijakan, pembuatan program kegiatan, pembuatan seluruh keputusan daerah sudah diatur perundang-undangan dan wajib dan ada langkah-langkah. Misalnya nyusun anggaran, sudah ada langkah-langkahnya di Permendagri dan itu wajib melibatkan masyarakat. Siapapun, mau penjabat ataupun bukan pejabat, itu wajib. Ada pokir DPRD, penjabat tidak pejabat wajib didengar juga. Pembuatan kebijakan publik wajib melakukan konsultasi publik. Penjabat tidak pejabat harus melakukan itu juga. Jadi menurut saya penjabat tidak mengurangi kewajibannya untuk melakukan penjaringan aspirasi di tengah masyarakat. Demikian yang mulia. Terima kasih ahli. Sudah cukup. Terima kasih keterangannya. Sudah cukup. Terima kasih. Dan bermanfaat. Terima kasih yang mulia. Mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.